Sahabat Indonesia, ini hanya 7 yang saya sampaikan kerusakan negara ini sebagai akibat dari warisan Jokowi, warisan kebijakan Pak Jokowi. Kenapa saya 7? Karena saya anggap aja karena Presiden Jokowi adalah Presiden ke-7. Mungkin teman-teman lebih banyak lagi mengidentifikasi, melist down apa saja kerusakan Jokowi selain 7 hal itu. Tapi saya mengutip hanya 7 itu yang paling pokok yang saya catat. Mungkin seharusnya catatan itu bukan 7 tapi mungkin 700, 7.000 masalah warisan-warisan Jokowi yang harus kita tanggung akibatnya sampai sekarang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kemarin secara berturut-turut selama 2 hari saya membahas tentang problematik hutang dari kereta cepat yang dikelola oleh KCIC. KCIC itu adalah kereta cepat Indonesia Cina. Keretanya namanya WUS. WUS itu adalah wahana hebat, operasi optimal, sistem hebat. Dipendekkan menjadi WUS. Nah, ini menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini karena Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar hutang dari KCIC yang mencapai 116 triliun. Luar biasa. Hutang ini belum pernah dibayar dari awal pembangunan kereta cepat, dan bunganya saja mencapai 2 triliun rupiah per tahun. Sedangkan pendapatan dari WUS tahun hanya 1,5 triliun. Bayangkan, pendapatan saja tidak bisa menutupi pembayaran bunga hutang, apalagi pembayaran pokok. WUS ini sudah diprediksi dari awal, termasuk saya dulu juga agak Pak, kenapa harus dibangun WUS? Pada saat akses Jakarta-Bandung dengan berbagai moda transportasi mudah dijangkau, tapi itu dipaksakan, ternyata banyak cerita di balik itu. Inilah warisan Jokowi yang kita terima. Ada skema proposal dari Jepang melalui JICA yang ditolak, padahal itu G2G bunganya hanya 0,1%. Lalu diubah menjadi proposal dari Cina, konon B2B dan investasinya lebih rendah, tapi ternyata bunganya 2%, bahkan sekarang menjadi 3,4%. Ini jauh dari kemampuan kita untuk membayar, tapi itu dipaksakan ada. Nah, inilah salah satu yang saya katakan warisan kebobrokan Jokowi yang ditimpakan pada pemerintah setelahnya dan termasuk ditimpakan kepada rakyat Indonesia. Sampai detik ini belum ada solusi bagaimana kita membayar utang ke Bank Pembangunan Cina, dan antara Menteri Keuangan belum ada solusi. Ada solusi yang sangat bijak dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio agar Menteri Keuangan duduk bersama dengan Danantara, bersama juga Komisi 11 DPR RI untuk membahas solusi terbaik. Nah, saya tidak akan lagi membahas fokus tentang WUS, tapi saya akan coba membahas tentang kerusakan warisan Jokowi yang ditinggalkan untuk kita, yang ditinggalkan kepada pemerintahan berikutnya, bahkan mungkin pemerintahan setelah Pak Prabowo. Saya mengidentifikasi setidaknya ada 7. Kenapa 7? Ya karena Jokowi Presiden ke-7. Saya hanya mencatat 7 saja. Padahal kalau dihitung secara detail mungkin bukan 7, mungkin 700, 7.000 warisan Jokowi yang membuat kita sebagai bangsa menjadi terbebani. Nah, mari kita bahas 7
warisan Jokowi yang menyebabkan kerusakan negeri ini. Yang pertama adalah proyek-proyek ambisius yang dibangun tanpa perhitungan, hanya ingin meninggalkan warisan glorifikasi yang semu. Sebagai contoh, IKN. IKN dibangun memaksakan diri 2 tahun. Awalnya IKN itu total anggaran yang dibutuhkan lebih dari 400 sekian triliun. Dan waktu itu Jokowi mengatakan 80% akan digunakan dana non-APBN. APBN hanya 20%. Kenyataannya sampai Jokowi lengser tahun 2024, belum ada investasi swasta yang ada. Yang ada masih groundbreaking. Sampai sekarang uang APBN kita yang notabene uang rakyat dari kumpulan pajak dan pemasukan yang lain yang digunakan untuk membangun IKN sudah mencapai 89 triliun. Hasilnya sampai sekarang tidak ada. Tidak dimanfaatkan oleh pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo hanya mengatakan tahun 2028 IKN akan dijadikan ibu kota politik. Maknanya apa? Ini mungkin hanya sekedar eufemisme untuk ya sekedar menghibur seorang Jokowi. Yang jelas pembangunan IKN itu adalah pembangunan yang mubazir, tanpa makna dan tanpa urgensinya bagi bangsa ini. Ada lagi selain IKN. Kereta cepat, tadi sudah kita bahas. Saya mengulik-ngulik data. Total dana APBN yang disuntikkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternyata mencapai 7,3 triliun. Terdiri dari PNM tahun 2021 bulan November itu 4,3 triliun, kemudian di awal tahun 2023 3,2 triliun. Padahal proyek kereta cepat Cina itu adalah B2B, business to business. Mengapa harus diinjeksi oleh PMN dari APBN? Ini adalah keingkaran janji Jokowi lagi. Yang awalnya B2B katanya tidak akan menggunakan dana APBN, ternyata digunakan dana APBN 7,3 triliun sampai sekarang. Awalnya kereta cepat ini konon hanya biayanya menghabiskan 60 triliun di awal perencanaan, tapi ternyata ada overcost run atau pembengkakan yang luar biasa menjadi 118,37 triliun. Saya tidak tahu ini, mengapa ini bengkak. Apakah ada markup, atau salah perhitungan, atau bagaimana, ini yang harus diusut oleh aparat penegak hukum. Bukan tidak mungkin ada unsur transaksional, mengapa itu dipindahkan dari proposal dari pemerintah Jepang yang G2G yang notabene akan meringankan beban kita menjadi B2B pemerintah Cina, tapi ternyata di akhirnya membengkak sampai 118,37 triliun. Yang dikatakan oleh Pak Mahfud ada kemungkinan pembengkakan biaya 3 kali lipat dari biaya sebenarnya. Ini yang harus diusut oleh aparat penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung maupun KPK kalau mereka berani. Tapi ini presiden buruk. Nah, kereta cepat ini masih menjadi polemik sampai sekarang. Di samping IKN, di samping kereta cepat, ada lagi pembangunan bandara. Banyak dibangun bandara di era Jokowi. Yang paling besar Bandara Kertajati itu mencapai 5,7 atau 6 triliun pembangunannya. Hasilnya sampai sekarang tidak ada. Tidak digunakan, tidak ada jadwal penerbangan. Bahkan sudah dibangun tol menuju Bandara Kertajati, akhirnya tidak digunakan. Akhirnya yang terjadi apa? Pembangunan tol itu sia-sia. Bukan hanya Bandara Kertajati, ada bandara-bandara lain. Bandara di Purwokerto, bandara di Cilacap, bandara di Kediri, semua dibangun dengan masif, tapi tidak direncanakan dengan matang,
Akhirnya sekarang bandara itu mangkrak, padahal itu menggunakan dana APBN. Mungkin kecuali Bandara Kediri yang itu dibangun oleh swasta, PT Gudang Garam, katanya begitu. Ini menjadi problem yang sangat serius, bahwa perencanaan pembangunan itu sangat tidak proper, penggunaan APBN yang ugal-ugalan, sehingga akhirnya menimbulkan beban hutang yang luar biasa. Belum lagi pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia yang masif. Pembangunan jalan tol saya setuju kalau ada korelasi dengan bangkitnya perekonomian, tapi ternyata kan tidak terjadi. Karena pembangunannya parsial, tidak ada kajian antropologis, sehingga yang terjadi pembangunan jalan tol hanya digunakan jalan tol. Yang nyata terlihat adalah BUMN karya berdarah-darah karena menanggung hutang yang sangat besar. Total hutang dari BUMN karya sekarang ini mencapai 184 triliun lebih akibat penugasan untuk membangun infrastruktur. Inilah satu hal, kacaunya Jokowi membangun infrastruktur yang tidak diperhitungkan dengan matang, akhirnya jadi beban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hutang negara yang menumpuk. Sampai Jokowi lengser, hutang negara kita mencapai lebih dari 9.000 triliun. Itu hampir 40% dari PDB kita. Mereka selalu berargumentasi, oh ini masih jauh di bawah undang-undang yang maksimal 60%. Tapi kenyataannya kapasitas fiskal kita tidak cukup untuk menanggung hutang sebesar itu. Tahun depan kita harus membayar bunga hutangnya 500 triliun, belum lagi angsurannya, totalnya mungkin mencapai 1.600 triliun. Itu hampir separuh dari APBN kita untuk membayar angsuran dan bunga hutang. Itu warisan Jokowi. Hutangnya menumpuk. Untuk apa? Untuk pembangunan-pembangunan yang menurut saya mubazir, yang tidak ada urgensinya, yang akhirnya membebani rakyat berikutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fondasi ekonomi kita rontok, APBN berdarah-darah. Kita lihat tahun 2024 defisit APBN kita berapa? Lebih dari 300 triliun. Tahun 2026 tetap defisit. Fondasi ekonomi kita rontok, apa parameter? Kelas menengah jadi turun, PHK di mana-mana, iklim investasi tidak berjalan, pengangguran menumpuk. Ini adalah beban yang harus ditanggung oleh pemerintahan Prabowo karena ketidakhati-hatian pengelolaan ekonomi di zaman Jokowi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kerusakan sistem tata negara. Kita tahu bagaimana Jokowi menggunakan segala cara untuk merusak sistem tata negara kita. Yang paling fenomenal dan tidak akan termaafkan seumur hidup adalah bagaimana MK bisa diintervensi sehingga persyarat umur minimal presiden wakil presiden bisa diubah hanya sekedar untuk mengakomodasi agar anaknya Jokowi Gibran bisa masuk kualifikasi. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu fenomenal. Belum lagi putusan MA yang dicoba di-challenge oleh Jokowi akhirnya batal karena didemonstrasi oleh kita, tapi itu ada upaya jahat untuk merusak sistem tata negara. Bayangkan eksekutif mengintervensi yudikatif dan konyolnya legislatif diam saja. Bagi saya ini aneh bin ajaib. Banyak kerusakan sistem negara di zaman Jokowi. Yang kelima, rusaknya meritokrasi dan demokrasi. Kita melihat sistem demokrasi kita mampet. Karena apa? Jokowi masih menggunakan koncoisme, orang-orang terdekat dia, orang-orang yang tidak kompeten untuk memimpin lembaga-lembaga negara, bahkan untuk memimpin Polri, memimpin TNI pun hanya orang-orang terdekat, mengabaikan sistem meritokrasi. Demokrasi kita, indeks persepsi demokrasi kita melorot karena Jokowi yang lahir dari reformasi yang notabene adalah
demokrasi yang sedang bertumbuh, tapi Jokowi menutup ruang demokrasi itu. Esensi dari demokrasi itu adalah kesetaraan akses bagi semua orang untuk mendapatkan kekuasaan, tapi ditutup oleh Jokowi dengan mengkooptasi legislatif dan memajukan anaknya. Semua anak Jokowi terlibat dalam proses perpolitikan, dan ini adalah inkonsistensi yang sangat konsisten dari Jokowi. Di awal dia mengatakan anak-anak saya yang tidak ada yang mau terlibat dalam dunia politik, tapi kenyataannya seluruh anak menantunya terlibat dalam bidang politik. Anak yang pertama dipaksakan menjadi wali kota Solo, kemudian jadi wakil presiden. Anak yang kedua, suaminya dipaksakan menjadi wali kota Medan, kemudian sekarang jadi gubernur Sumatera Utara. Anak bungsunya yang konon dulu awalnya hanya berbisnis, dipaksakan hanya dalam waktu 2-3 hari menjadi ketua umum PSI, dan sekarang Jokowi menjadi ketua harian yang secara de facto itu dikuasai oleh Jokowi. Inilah rusaknya demokrasi, karena akses-akses itu tertutupi. Tidak ada kesetaraan akses dalam pola-pola yang dikembangkan Jokowi dalam membangun dinasti politik yang akhirnya itu merusak demokrasi. Itu yang kelima. Yang keenam, pemanfaatan institusi negara untuk kepentingan politik kekuasaan. Itu terjadi di zaman Jokowi. Tahun 2019 itu mulai terjadi. Bagaimana ada indikasi kuat, ada dugaan kuat institusi Polri digunakan oleh Jokowi. Bahkan tahun 2024 ada yang istilah parcok, partai coklat. Itu adalah persepsi publik yang terbangun melihat suatu fakta, ada upaya serius, dan ini dilihat di lapangan memobilisasi partai coklat untuk kepentingan politik Jokowi. Dan partai coklat ini merusak institusi Polri. Ini yang terjadi di zaman Jokowi. Di TNI pun sama. Yang diangkat menjadi pemimpin-pemimpin TNI hanya orang-orang terdekat TNI. Tapi kerusakan di TNI sekarang sudah bisa dikendalikan oleh Pak Prabowo, tapi di Polri masih belum berjalan karena Komite Reformasi Kepolisian yang sudah berminggu-minggu yang diwacanakan untuk dibentuk sampai hari ini belum juga dilantik atau diumumkan oleh Presiden Prabowo. Yang nomor 7 adalah korupsi yang merajalela. Apa indikatornya? Indikatornya di zaman Prabowo itu Jaksa Agung begitu masif menangkap para koruptor yang luar biasa. Koruptor ini hampir tidak tersentuh di zaman Jokowi. Sebagai contoh Risa Khalid, di zaman Jokowi tidak tersentuh, di zaman Prabowo disentuh, langsung ditetapkan sebagai tersangka, yang sekarang menjadi DPO. Belum lagi korupsi timah. Kemarin Pak Prabowo mengatakan ada lebih dari 1.000 atau 1.000.000 hektar lahan perkebunan yang ilegal didiamkan saja. Belum lagi ada ribuan pertambangan ilegal di Bangka Belitung yang dibiarkan di era Pak Jokowi, di mana ada di sana ada backing penguasa juga. Dan ini sekarang dicoba dibongkar oleh Prabowo. Apakah ini berhasil atau tidak, kita tunggu saja. Tapi semangat untuk memberantas korupsi di era Pak Prabowo ini harus kita apresiasi, dan korupsi yang terjadi termasuk korupsi di Pertamina, korupsi di pertambangan, dan lagi korupsi kuota haji itu terjadi di zaman Jokowi. Dan ini coba dibongkar oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan berhasil meskipun belum nampak hasil nyata. Korupsi adalah musuh kita bersama, menjadi common enemy, dan Pak Prabowo sadar itu. Sahabat Indonesia, ini hanya 7 yang saya sampaikan kerusakan negara ini sebagai akibat dari warisan Jokowi, warisan kebijakan Pak Jokowi. Kenapa saya tuju
karena saya nggak baca, karena Presiden Jokowi adalah Presiden ke-7. Mungkin teman-teman lebih banyak lagi mengidentifikasi, melist down apa saja kerusakan Jokowi selain 7 hal itu. Tapi saya mengutip hanya 7 itu yang paling pokok yang saya catat. Mungkin seharusnya catatan itu bukan 7 tapi mungkin 700, 7.000 masalah warisan-warisan Jokowi yang harus kita tanggung akibatnya sampai sekarang. Pertanyaannya sekarang, apakah akan kita biarkan seperti ini? Apakah kita biarkan Pak Jokowi tidak tersentuh karena melakukan kebijakan yang akhirnya membebani negara, membebani pemerintah, membebani rakyat? Seperti kereta cepat Cina, WuXi. Kalau tidak bisa dibayar, apa yang terjadi? Apakah kita akan mengalami seperti Sri Lanka? Pada saat mereka default tidak bisa membayar hutang ke Cina, akhirnya pelabuhan di Sri Lanka diambil alih oleh Cina untuk pangkalan militer Cina. Apakah itu akan terjadi seperti ini? Kekhawatiran itu sangat beralasan. Apalagi Cina mempunyai kepentingan di Laut Natuna sana. Jangan-jangan nanti Pulau Natuna Utara dijadikan pangkalan untuk sebagai kompensasi hutang-hutang kita. Hutang kita kepada Cina yang terkait dengan WuXi itu hanya sebagian kecil, masih banyak hutang-hutang yang lain. Sekarang kita hanya tinggal menunggu bagaimana kehebatan diplomasi seorang Presiden Prabowo untuk mengatasi kerusakan warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi. Kita mendukung Presiden Prabowo untuk mengatasi itu, tapi di sisi lain, mari kita menjadi bangsa yang beradab, yang mengedepankan hukum sebagai panglima, bahwa kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada satupun warga negara Indonesia, entah dia mantan pejabat apapun, harus bisa disentuh oleh hukum. Kita belajar dari Korea Selatan. Berapa banyak presiden atau mantan presiden dari Korea Selatan yang masuk penjara? Di Indonesia belum pernah. Tapi itu menunjukkan kepada dunia bahwa Korea Selatan itu sangat mengedepankan hukum. Law enforcement dijalankan dengan baik, tidak tebang pilih, dan itu membuat kredibilitas negara Korea Selatan sangat tinggi di mata internasional. Mengapa kita tidak meniru Korea? Mengapa kita tabu harus mengadili mantan presiden yang membuat kerusakan begitu masif bagi rakyat dan bangsa? Saya mendorong ke arah itu, dan saya kira wacana ini perlu kita kedepankan agar kita menjadi bangsa yang beradab, kita bergerak menjadi bangsa yang maju, bergerak menjadi bangsa yang diakui kredibilitasnya di mata internasional. Sahabat Indonesia, demikian yang ingin saya sampaikan. Disclaimer, saya tidak mempunyai kebencian apapun terhadap Jokowi secara pribadi, tapi saya sebagai warga negara, sebagai warga bangsa ini mempunyai hak, mempunyai kewajiban untuk menyuarakan agar para elit di negeri ini aware bagaimana menjaga Indonesia dengan cara yang benar. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.